Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Siomay Channel, welcome back to my YouTube channel Siomay Channel di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu biar aku tambah semangat untuk buat konten yang bermanfaat. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi di bawah ini, guys. Pada kali ini aku akan membahas pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan saat menjalani promil. Dan aku akan bercerita sedikit tentang bagaimana pengalaman aku dalam melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum akhirnya aku melakukan promil. Oke, untuk selengkapnya don't go anywhere and happy watching. Dalam menjalani program hamil, tentunya kamu dan pasangan perlu melakukan persiapan dan juga upaya yang maksimal. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menyukseskan program hamil adalah dengan menjalani sejumlah pemeriksaan. Nah, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk hamil serta meningkatkan peluang bayi yang nantinya dilahirkan sehat. Pemeriksaan saat menjalani program hamil juga merupakan salah satu langkah awal yang bisa dilakukan pasangan yang ingin cepat dalam memiliki keturunan atau anak. Dengan begitu, berbagai faktor risiko kesehatan yang bisa membahayakan ibu ataupun calon janinnya nantinya bisa terdeteksi secara dini, guys. Seperti yang kita ketahui, beberapa tahun belakangan ini, kasus kehamilan dan juga kelahiran yang bermasalah itu cukup meningkat tajam. Nah, hal tersebut itu banyak disebabkan oleh adanya masalah yang terkait dengan riwayat kesehatan, baik itu dari calon mamanya ataupun calon papanya, seperti kelainan genetik misalkan. Dan apabila ada penyakit tertentu yang dikhawatirkan bisa diwariskan pada calon babynya, atau adanya pengaruh hormonal dan penyakit berat yang diderita atau yang tidak disadari nih oleh si calon mama atau calon papanya dan lain sebagainya. Pemeriksaan kesehatan untuk promil ini bisa kita lakukan sebelum atau sesudah kita menikah. Jadi kalau ada teman-teman di sini ya yang kiranya ingin menikah nih dalam beberapa bulan ke depan, bisa banget langsung memulai pemeriksaan kesehatan secara dini agar nanti misal ada suatu penyakit kita bisa ada waktu untuk mengobatinya. Ya setidaknya kita tahu bagaimana keadaan kesehatan tubuh kita. Bahkan memang seharusnya kita memang direkomendasikan juga untuk memulai promil itu sebelum menikah. Begitu juga dengan serangkaian pemeriksaan kesehatan antara kita dan juga pasangan kita. Selain itu, apabila dimulai lebih awal ya, maka saat kita menikah nanti, apabila kita ingin melakukan promil atau ingin cepat mendapatkan keturunan, maka promil yang kita jalani itu jauh lebih cepat untuk kita dapatkan hasilnya. Dalam artian peluang untuk mendapatkan keturunan juga jauh lebih cepat didapatkan. Oke teman-teman, jadi dalam video ini nanti ada cerita-cerita tentang pengalaman aku ya dalam melakukan pemeriksaan kesehatan dan juga serangkaian usaha promil yang aku lakukan sampai akhirnya aku berhasil. Sebenarnya untuk konten cerita pengalaman aku dalam menjalankan promil itu sudah aku buatkan dalam satu video yang ini guys ya. Dan juga dalam video ini nanti aku juga akan memberikan sedikit saran buat teman-teman tentang pemeriksaan apa saja sih yang umum dilakukan dan perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan ya. Oke, barangkali buat teman-teman ada yang masih bingung. Hal apa sih yang pertama-tama harus kita lakukan sebelum memulai pemeriksaan kesehatan kita dan juga pasangan kita. Dan juga mungkin ada yang bertanya apakah harus semua pemeriksaan kesehatan itu kita ikuti dan apa pemeriksaan yang sangat perlu atau yang tidak perlu untuk kita lakukan. Nah, ya kan? Pasti ada yang bingung nih, masih ada yang bingung. Oke, aku akan jawab satu persatu. Nah, untuk langkah yang pertama tentunya bagi kamu yang masih bingung dengan apa saja yang mau dilakukan, sebaiknya kamu dan pasangan datang ke dokter SPOG dulu atau dokter kandungan ya. Nanti di sana kita bisa nih konsultasi, bilang aja sama dokternya kalau kayak aku kemarin ya. Aku memang datangnya sih sudah menikah ya untuk memulai promil. Nah, jadi misalkan kita datang ya, kalau misalkan yang belum menikah atau yang sudah menikah juga kita datang ke dokter, bilang ke dokter bahwa
"Dok, saya kalau yang belum menikah, saya dan pasangan ini akan menikah beberapa bulan ke depan," gitu ya. "Nah, kami tidak ingin nih menunda untuk punya keturunan. Lalu saya dan pasangan di sini juga, ingin mengetahui bagaimana kondisi kesehatan reproduksi kami, Dok, dan juga kami ingin berkonsultasi sama dokter serta meminta saran nih dari dokter jika memang ada pemeriksaan kesehatan yang memang harus dilakukan oleh kami, itu misalkan ya seperti itu teman-teman. Nah, jangan lupa juga bilang sama dokter kalau misalkan kamu ada penyakit tertentu ya, kamu atau pasanganmu misalnya gula darah, tensi darah yang tinggi atau hipertensi dan lain sebagainya, itu tanyakan berpengaruh tidak untuk kehamilannya nanti. Nah, atau misal nih kalau kamu ada keluhan seperti menstruasinya yang tidak lancar ya, atau sering sakit perut. Nah, ini si dokter nanti akan memberikan saran dan biasanya dokter juga akan langsung melakukan pemeriksaan USG untuk melihat keadaan apakah si rahim kamu ini sehat atau tidak dan bagaimana ovarium kamu ya, indung telur kamu, bagaimana cadangan sel telur kamu ya. Nah, nanti saat di USG itu juga bisa nih melihat apakah ada sesuatu penyakit reproduksi ya seperti misalkan kista, miom dan lain sebagainya. Pasti nanti dokter juga memberikan saran untuk pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan atau yang tidak perlu dilakukan. Dan juga tentunya dokter itu memberikan saran sesuai dengan kondisi atau keadaan kamu dan juga pasanganmu. Dan saran-saran ini biasanya itu berdasarkan dari tahapan prosedur yang tadi ya, mulai dari konsultasi, biasanya kita sebut dengan sesi wawancara, di mana di sesi wawancara atau konsultasi ini kan dokter bisa mendapatkan informasi yang lebih dari apa yang kamu sedang rasakan atau kondisi kamu dan juga pasanganmu ya. Lalu ini juga antara dokter, kamu dan juga pasangan itu bisa saling sharing dan juga memberikan informasi terkait dengan riwayat kesehatan. Lalu yang kedua adalah dengan pemeriksaan fisik. Jadi seperti mungkin beberapa berat badan ya dan juga tinggi badan kita itu nanti harus diketahui juga oleh si dokter atau pemeriksaan pada tanda-tanda vital seperti misalkan tekanan darahnya dan juga bagaimana detak jantung kita. Yang ketiga adalah pemeriksaan lanjutan, yaitu di mana dokter melihat kalau misalkan bagi wanita pasti kan tadi bisa dilihat dari pemeriksaan USG ya. Dan kalau ada saran untuk pemeriksaan cek darah ataupun hormon atau urin itu sekali lagi sesuai dengan apa yang dirasakan oleh kita atau pasangan kita. Jadi disesuaikan dengan kondisi kita saat itu berdasarkan informasi-informasi yang didapatkan dari sesi wawancara tadi. Dan kalau misalkan selama ini kita ada penyakit-penyakit tertentu ya, itu bisa nanti sebagai penunjang kelengkapan diagnosis dokter juga dan bagaimana dokter itu memberikan pilihan terapi yang tepat yang harus dilakukan selanjutnya dalam menjalani promil itu bagaimana, dan itu bisa dilihat dari tes-tes pemeriksaan lainnya gitu yang disarankan oleh dokter tentunya teman-teman. Kalau untuk pria juga sebenarnya begitu juga ya. Nanti biasanya kalau misal kalian ingin tahu bagaimana keadaan reproduksi pria, nanti pasti ada surat rekomendasi ya yang diberikan oleh dokternya untuk kita untuk melakukan sejumlah pemeriksaan juga. Biasanya itu kita datang ke klinik andrologi untuk pemeriksaannya. Apakah itu nanti cek spermanya, mau dilihat bagaimana kualitas atau kuantitas dari spermanya, atau juga dengan pemeriksaan fisik dari organ-organ reproduksi prianya apakah normal atau tidak itu, dan juga sejumlah pemeriksaan penunjang lainnya. Biasanya kita bisa datang ke rumah sakit, klinik atau dokter-dokter androlog ya. Jadi yang harus dilakukan di awal adalah itu dulu teman-teman, dengan datang ke dokter agar kita lebih terarah, juga nggak harus semua pemeriksaan kesehatan kita ikuti gitu kan.
Kalau misalkan ada, dananya ya nggak masalah sih ya, tapi lagi dan lagi pemeriksaan ini tadi ada tujuannya, yaitu untuk mengidentifikasi apabila ada hal-hal yang mempengaruhi kemampuan untuk hamil, serta meningkatkan peluang, bayi yang nantinya akan dilahirkan tuh sehat. Pasti pemeriksaannya pun sesuai dengan kondisi kita atau pasangan kita, seperti itu. Oke, next. Berikut penjelasan ya yang telah aku rangkum untuk diketahui mengenai pemeriksaan yang umum dilakukan saat menjalani promil. Yang pertama adalah tekanan darah. Buat teman-teman yang ada riwayat darah tinggi atau hipertensi nih ya, jangan lupa untuk selalu melakukan pemeriksaan tekanan darah yang rutin. Tekanan darah juga ya itu diperiksa untuk mengidentifikasi tidak hanya pada orang-orang yang hipertensi atau tekanan darah tinggi tadi, tapi juga bisa dengan apabila teman-teman yang mempunyai tekanan darah rendah ya. Dan antara tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah ini bisa menyebabkan komplikasi pada kehamilan, teman-teman. Kalau aku dan pasangan ya, kami dari sebelum menikah itu lumayan rutin untuk cek tensi ya, karena memang kalau aku sendiri itu aku ada alatnya. Sedangkan kalau suami aku waktu belum menikah itu pernah kena yang namanya darah tinggi ya atau hipertensi. Nah jadi lumayan lah ya beliau untuk menjaga pola makan, pola hidup, dan juga selalu cek rutin tekanan darahnya di puskesmas atau klinik terdekat. Dan alhamdulillah setelah menikah ya tekanan darah beliau juga selalu normal guys, alhamdulillah. Yang kedua adalah tes urin. Biasanya ini kan pasti diambil lah sampel urin kita ya. Itu digunakan untuk mendeteksi apabila kita ingin cek yang namanya kadar gula dalam tubuh, itu bisa dari urin juga guys. Nah kalau misalkan kita ada kadar gula yang terlalu tinggi, tentunya ini juga dapat mempengaruhi perkembangan dari janin kita kalau nanti kita menjalankan kehamilan. Oleh karena itu dokter itu akan mengambil tindakan untuk mengendalikan kadar gula dalam darah kita hingga nanti batasnya normal gitu ya, sampai batas normal sebelum memasuki masa kehamilan. Selain itu bisa dengan tes urin lengkap ya. Jadi pemeriksaan urin itu juga bisa untuk mengetahui adanya infeksi saluran kemih atau tidak, kemudian apakah dia punya penyakit ginjal ya, ginjal bermasalah atau tidak, itu dari tes urin juga bisa diketahui. Ini adalah bagian dari setiap pemeriksaan prakehamilan guys. Dan karena penyakit ISK atau infeksi saluran kemih itu juga sangat beresiko nih bagi janin. Jadi kita juga disarankan untuk tes urin. Yang ketiga itu adalah tes darah. Nah, pengujian tes darah itu pasti diambil sampel darah ya kan. Nah, nanti sampel darahnya ini digunakan untuk mendeteksi beberapa jenis penyakit, misalkan seperti penyakit menular, sifilis, kemudian HIV, hepatitis B, atau melalui tes darah juga kita bisa mengetahui apakah terpapar virus namanya TORCH ya, yaitu toxoplasma, kemudian rubella, kemudian cytomegalovirus, dan juga herpes. Nah melalui tes ini kita juga bisa mengetahui apabila ada kemungkinan kelainan bawaan atau adanya risiko keguguran yang bisa disebabkan oleh adanya virus-virus yang tadi. Sampel darah juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi beberapa hal lain seperti menghitung jumlah sel darah merah ataupun mengecek golongan darah ya, serta memeriksa kadar tiroid gitu teman-teman. Nah kalau untuk wanita ya ini bisa juga kalian melakukan pap smear. Pap smear ini yaitu pemeriksaan ini kalau emang mau dilakukan itu jauh lebih baik ya guys. Nantinya dokter itu akan mengambil sampel sel jaringan di serviks kalian untuk nantinya diperiksa di laboratorium, dan pemeriksaan ini tujuannya apa? Yaitu untuk mendeteksi kemungkinan adanya kelainan pada organ reproduksi wanita seperti misalnya peradangan atau infeksi, dan juga tes ini menilai ada tidaknya sel-sel yang abnormal di dalam rahim yang bisa berkembang menjadi kanker. Selain itu juga yang kelima adalah bisa melakukan pemeriksaan USG ya. Pemeriksaan USG ini dilakukan untuk
memeriksa kondisi bagaimana indung telur atau ovarium kita, kemudian bagaimana rahimnya, ya kan? Nah, kemudian bagaimana saluran indung telurnya, serta mendeteksi apabila ada kelainan-kelainan yang mempengaruhi fungsi dari rahim atau juga dia yang menghambat proses kehamilan, seperti misalkan adanya endometriosis dan juga mio. Yang keenam juga buat para wanita nih ya, bisa melakukan pemeriksaan histerosalpingografi. Apa itu? Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan sinar ronsen, teman-teman. Dan juga cairan kontras untuk memeriksa kondisi rahim dan juga saluran indung telurnya. Atau yang ketujuh yaitu dengan pemeriksaan laparoskopi, yaitu pemeriksaan ini ya juga dapat dilakukan jika memiliki riwayat radang panggul atau ditemukan penyumbatan pada salah satu atau kedua tuba Fallopi. Yang kedelapan ini buat para pria tentunya adalah melakukan cek sperma. Nah, pemeriksaan ini dilakukan untuk menghitung jumlah sperma dan juga mendeteksi adanya kelainan pada bentuk pergerakan atau warna dari si spermanya. Lalu yang kesembilan, pria juga sebenarnya bisa nih ya melakukan USG, dilakukan untuk mendeteksi lokasi kerusakan atau penyumbatan pada saluran reproduksi pria. Dan yang ke-10 adalah vasografi, yaitu adalah pemeriksaan di mana ini dilakukan dengan menggunakan fotoronsen juga ya seperti wanita tadi, untuk mendeteksi penyumbatan atau kebocoran sperma pada saluran vas deferens, yaitu saluran yang menghubungkan antara si testis dengan lubang kencing atau yang kita sebut dengan uretra itu tadi. Terus yang ke-11 adalah ini bisa dilakukan baik pria maupun wanita ya, itu dengan analisa gen. Pada sebagian orang itu mungkin aja ya teman-teman, bisa aja dia ngebawa yang namanya bakat. Nah, bakat ini bisa dia berhubungan dengan penyakit genetik tanpa atau dia sadari gitu kan, tanpa dia sadari atau dia sadari. Itu sebabnya kebanyakan dokter kadang memang merekomendasikan tes darah khusus untuk melakukan analisa gen ini tadi ya kan, apakah dia ada bakat kelainan genetik atau tidak, yang nantinya kita bisa ketahui apakah dia membawa gen Down syndrome atau thalassemia. Nah, jika kamu dan pasangan sama-sama membawa gen resesif ya, ada kemungkinan bahwa janinnya itu bisa mendapatkan dua gen tersebut. Nah, hal itu dapat menimbulkan masalah-masalah tertentu pastinya pada proses kehamilan dan juga perkembangan si janin ini. Jika hal ini diketahui lebih awal, kalau kita cek dengan analisa gen tadi sebelum kehamilan ya, maka dokter bisa melakukan cara-cara tertentu untuk mengurangi resiko pada kehamilan kita, guys. Lalu yang ke-12 atau yang terakhir itu adalah tes glukosa dengan hemoglobin A1C. Apa itu? Jadi pemeriksaan HbA1c atau disebut juga hemoglobin A1c ini berfungsi untuk mengukur rata-rata jumlah sel darah merah atau hemoglobin ya, yang berkaitan dengan gula darah ataupun glukosa selama 3 bulan terakhir. Nah, bagi para penderita diabetes yang kurang terkontrol itu beresiko tinggi untuk mengalami gangguan pertumbuhan pada janinnya selama kehamilan, serta beresiko melahirkan bayi dengan gula darah yang sangat rendah. Selain itu, perempuan dengan gula darah tak terkontrol ya juga 2 kali lebih beresiko mengalami persalinan secara sesar hingga kematian bayi saat persalinan. Itu sebabnya jika memang teman-teman mempunyai kelebihan berat badan dan mengalami tanda-tanda diabetes atau beresiko diabetes, ini sangat penting nih untuk teman-teman melakukan pemeriksaan gula darah sebelum terjadi kehamilan. Bukan hanya gula darah puasa saja ya, jadi yang memang juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan HbA1c atau hemoglobin A1c tadi, yaitu adalah memeriksa kadar gula darah selama 3 bulan terakhir untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak. Dan juga pemeriksaan ini dinilai jauh lebih akurat ya untuk mengetahui bagaimana tingkat glukosa di dalam tubuh teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari aku. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat kita semua
semua, terima kasih juga sudah selalu support aku. Jangan lupa buat yang baru nonton, yuk subscribe dulu si Oh My Channel ini biar aku tambah semangat lagi untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat lainnya. Salam sehat dan salam garis 2. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.